Selamat pagi Ibu. Pagi, Dok. Perkenalkan saya Dr. Leni yang berdinas pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Betty, Dok. Ibu Betty ya. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini, Dok, mau pasang IUD. Mau pasang IUD. Sebelumnya Ibu sudah mengenal tentang IUD seperti kelebihan dan kekurangannya? Belum tahu sepenuhnya, Dok. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu ya tentang KB IUD. Jadi IUD ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya efektivitasnya sangat tinggi, 0,6 sampai 0,8 kehamilan dari 100 perempuan per tahunnya. Dan setelah IUD nanti dipasang, obatnya langsung berefek. Baik Ibu, saya akan jelaskan dulu tentang kelebihan serta kekurangan IUD. Jadi IUD ini kelebihannya efektivitasnya sangat tinggi, itu 99%. Artinya kegagalannya ada 0,6 sampai 0,8 kehamilan dari 100 wanita dalam 1 tahunnya. Dan setelah dipasang, obat ini langsung berefek. Terus memberikan rasa nyaman saat berhubungan. Jadi dia tidak mengganggu karena Ibu tidak perlu ada rasa khawatir kalau akan terjadi kehamilan. Dan dia tidak mengganggu ASI dan efeknya sangat panjang, sekitar 5 sampai 10 tahun. Kontrasepsi ini tidak akan menimbulkan efek seperti penggunaan KB hormonal seperti mual, pusing, nyeri payudara. Dan IUD ini bisa langsung dipasang pada ibu-ibu yang setelah melahirkan atau setelah keguguran. Dan dia tidak ada interaksi dengan obat-obat lainnya. Itu kan tadi kelebihannya, Dok. Kalau kekurangan dari kontrasepsi ini ada nggak, Dok? Oh ya, kekurangannya ada Ibu. Biasanya 3 sampai 6 bulan siklus pertama setelah pemasangan IUD, menstruasinya nanti agak banyak. Nyeri saat menstruasi, kadang ada flek-flek setelah pemasangan IUD. Kedua, IUD ini tidak bisa dipasang pada ibu yang memiliki infeksi menular seksual atau pasangan yang sering berganti karena akan menimbulkan infeksi panggul setelah pemasangan. IUD memerlukan prosedur pemeriksaan panggul Ibu sebelum pemasangan, jadi emang nggak sedikit tidak nyaman. Pemasangan dan pelepasan IUD harus dibantu oleh tenaga kesehatan, baik itu dokter atau bidan. Terkadang IUD bisa terlepas tanpa ibu sadari, tapi itu biasanya pada pemasangan IUD setelah melahirkan. Dan ibu harus kontrol ke dokter atau ke bidan untuk memeriksa benang IUD-nya. Kalau nyeri ini gimana jadi ya, Dok? Ibu nggak usah khawatir Ibu, nanti ada anti nyeri yang akan saya berikan kalau Ibu mengeluhkan nyeri ya. Anaknya berapa Ibu? 1, Dok. Umurnya? 3 bulan. Proses persalinannya bagaimana Ibu? Normal saya sebelumnya, Dok. Di bidan? Ya, di bidan. Oh ya, Ibu punya riwayat penyakit keputihan? Nggak ada, Dok. Atau infeksi menular seksual seperti sifilis, GO? Belum pernah sih, Dok. Sering berganti-ganti pasangan? Nggak, satu aja, Dok. Oh ya. Apa Ibu sekarang sedang haid? Iya, Dok. Oh ya. Ibu sudah mengerti semua penjelasan yang saya jelaskan tentang kelebihan serta kekurangan IUD? Sudah, Dok. Bapak, Ya. ada yang mau ingin ditanyakan? Nggak ada, Dok. Oke, udah setuju akan dilakukan penggunaan IUD? Setuju, Dok. Bagaimana Pak? Setuju Pak? Setuju, Dok. Baiklah, kalau Ibu sudah setuju dilakukan pemasangan IUD, sebelumnya saya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Tensinya normal Ibu, 120/80 ya. Baik Ibu, saya periksa nadinya terlebih dahulu ya. Bagus, normal, nadinya 80 kali per menit ya. Baik, silakan Ibu ke kamar mandi untuk dikosongkan dulu kandung kencingnya sambil saya akan menyiapkan alat-alat yang akan digunakan. Sudah dikosongkan kandung kencingnya Ibu? Sudah, Dok. Oke, kalau sudah silahkan Ibu naik ke tempat tidur untuk dilakukan pemasangan IUD ya.
Alat-alat yang digunakan untuk pemasangan IUD adalah IUD jenis copper T 380A, spekulum, tenakulum, sonde, venster, gunting benang, bengkok, betadin, wadah betadin, dan kapas cebok. Setelah pasien dalam posisi litotomi dan dipasang duk steril, dilanjutkan vulva dan vagina dibersihkan dengan kapas cebok. Pertama, bersihkan dulu vulva sebelah kanan, diusapkan dari atas ke bawah, lalu buang. Kemudian sebelah kiri, dari atas ke bawah juga, buang. Di tengah, dari atas ke bawah, lalu buang. Lalu dilakukan tindakan VT bimanual untuk menilai posisi uterus. Dari pemeriksaan didapatkan uterus dalam posisi antefleksi. Setelah selesai, dilakukan pemasangan spekulum. Setelah porsio dapat, kita lakukan penjepitan porsio dengan tenakulum. Penjepitan dilakukan pada pukul 11 atau pukul 1. Masukkan sonde untuk menentukan ukuran dan posisi uterus. Didapatkan uterus posisi antefleksi dengan ukuran 7 cm. Inserter yang sudah berisi IUD kita masukkan ke dalam uterus seperti yang tampak pada manekin ini. Plunger didorong hingga ke fundus sampai IUD di dalam inserter keluar. Lalu, plunger kita tarik perlahan-lahan keluar secara withdrawal. Setelah plunger keluar, kita lakukan pemotongan benang IUD sepanjang 1 cm di depan porsio. Tenakulum dilepas, dilanjutkan dengan pelepasan spekulum sambil mendorong benang IUD. Tenakulum yang sudah digunakan diletakkan ke dalam larutan klorin. Begitu juga dengan spekulum. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai ya. Silakan Ibu istirahat 5 menit ya. Pemasangan IUD selesai, dilanjutkan dengan membersihkan alat-alat yang sudah digunakan. Dilanjutkan dengan melepaskan sarung tangan yang sudah digunakan. Dilanjutkan cuci tangan. Pemasangannya sudah selesai ya Bu. Nanti biasanya keluhan yang akan Ibu rasakan setelah pemasangan ini akan sedikit nyeri dan ada flek-flek dari kemaluan.
Nanti Ibu akan saya kasih obat anti nyeri untuk menghilangkan rasa nyeri itu ya. Ini ada kontrolnya lagi nggak dok? Harus kontrol berapa kali gitu dok? Oh ya. Ya, Ibu harus kontrol 1 bulan ke depan. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan USG untuk melihat posisi IUD dan benangnya. Kemudian 3 bulan, terus 6 bulan, atau kalau seandainya Ibu telat haid 5-7 hari, atau Ibu punya keluhan seperti pendarahan yang banyak, atau keluhan yang mengganggu lainnya. Bagaimana? Ada yang mau kan ditanyakan? Cukup dok. Oke, kalau gitu pemeriksaan kita selesai. Senang bisa membantu.